Ya, semuanya perkenalkan, nama saya Abdullah Syarudin. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Saya mendapatkan tugas ujian tengah semester, yakni menganalisa tentang Greenfield di Instagram mereka. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama itu yang saya lihat dari Instagram Greenfield bahwa admin Instagram mereka cukup responsif terhadap komentar dari para followers atau pengguna Instagram yang mengomentari postingan mereka, karena yang saya lihat di beberapa postingan admin selalu membalas komentar yang ada di Instagram, di postingan ataupun di postingan-postingan yang lama. Dan menurut saya strategi Greenfield di Instagram ini memang sangat bagus, karena mereka pun selain membalas komentar pada kolom postingan mereka juga beberapa kali di Instagram story mereka memberikan kuis atau fun fact kepada para pengikutnya di Instagram. Oke, untuk poin yang kedua itu ada konten plan Greenfield di Instagram. Kalau yang saya lihat dari Instagram Greenfield itu ada konten yang tersusun rapi seperti fun fact, kemudian ada tips and trick dari para dokter, kemudian ada juga resep-resep makanan yang bisa digunakan oleh para followers di rumah gitu. Menurut saya konten plan Greenfield di Instagram itu sudah sangat bagus, karena mereka selalu menyajikan konten berupa resep makanan, tips dari dokter, dan mereka selalu menyematkan bahwa mereka itu 100% fresh, susu yang 100% fresh. Karena apa? Karena mereka itu dalam pengelolaannya mereka tidak tersentuh oleh manusia, jadi mereka memang menekankan bahwa susu mereka itu 100% fresh langsung dari sapinya yang tidak terkontaminasi oleh apapun dalam pengelolaannya. Kemudian ada konten seperti resep makanan yang saya lihat di Instagram mereka, bahwa konten resep ini mereka selalu posting setiap bulannya, dan bahkan ada yang sebulan itu 2 kali mereka posting untuk konten resep seperti itu. Kemudian untuk saran atau feedback saya kepada Greenfield itu, menurut saya Greenfield harus, terutama untuk admin harus lebih sering menjawab komentar dari para followers, walaupun sebenarnya admin sudah cukup responsif dalam menjawab komentar-komentar pada postingan Instagram mereka. Namun yang saya lihat ada beberapa komentar yang tidak terbalas oleh admin. Mungkin adminnya lupa atau hal lainnya. Cuman menurut saya ada satu komentar yang menarik perhatian saya, di mana di komentar itu bahwa ada pengguna yang merupakan seorang ibu yang mempunyai anak. Dia mengatakan bahwa dia menyarankan kepada Greenfield bahwa memang dia tahu bahwa Greenfield itu susu yang 100% fresh. Namun dalam kemasannya Greenfield tidak melakukan inovasi menurut dia, karena seperti yang dia tahu bahwa untuk anak-anak itu mereka lebih tertarik kepada kemasan susu yang ada karikaturnya seperti Doraemon, Tayo atau lain sebagainya. Karena Greenfield itu dalam segi kemasan dia terlalu monoton. Untuk anak-anak mungkin kemasan yang terlihat sangat biasa saja, tapi untuk para orang tua atau remaja itu mereka tidak peduli terhadap kemasannya, karena untuk dewasa dan remaja itu mereka melihat dari segi kandungan yang ada di dalam susunya ya. Karena bagi saya yang sering minum susu pun, saya lebih memilih Greenfield karena memang dari kandungannya Greenfield yang 100% susu murni, karena banyak brand-brand susu yang
mereka mengklaim bahwa mereka itu 100% susu murni, ternyata di dalamnya mereka tidak 100% susu murni karena ada beberapa kandungan yang mereka lampirkan dan tidak ada lampiran bahwa mereka itu 100% susu murni seperti itu. Oke, selanjutnya ada insight dari screenshot yang diberikan pada suatu tes, yakni insight yang saya lihat dari screenshot tersebut bahwa postingan itu sudah cukup untuk reach out ya, karena yang dari saya lihat postingan tersebut sudah 6.785 reach dan mendapatkan impresi sekitar 8 ribuan dengan target para remaja pencinta kopi yang berada di wilayah Jakarta, karena dari data yang diberikan 100%, 99% itu menjangkau pengguna sosial yang berada di wilayah Jakarta. Oke, kemudian untuk rentang umurnya itu ada 3 kategori yang disajikan dalam rentang umur itu. Ada kategori 18 sampai 24, 25 sampai 34 dan 34 ke atas. Dari yang saya lihat data yang diberikan itu bahwa paling banyak sekitar 60% itu menjangkau untuk usia di rentang 25 sampai 34 tahun, karena seperti yang saya tahu juga banyak pencinta kopi atau remaja yang mengkonsumsi kopi itu rentang usianya memang lebih banyak di rentang usia dari 25 hingga 34 tahun. Kemudian ada juga gender juga ikut mempengaruhi, karena dari data yang diberikan bahwa lebih banyak laki-laki sekitar 69%, hampir 70% dari data yang diberikan bahwa lebih banyak laki-laki yang terkena oleh insight atau data yang diberikan itu, bahwa laki-laki yang lebih banyak ter-reach out dari postingan tersebut. Kemudian ada juga profil visit. Menurut saya profil visit itu dia ada di sekitar 165 atau berapa, saya lupa. Untuk profil visit itu menurut saya sudah sangat bagus, karena seperti saya pada umumnya kalau melihat suatu iklan di Instagram, yang pertama kali saya lakukan adalah saya melihat komentar lalu mengunjungi profil iklan yang atau brand yang mengiklankan produk mereka di iklan Instagram gitu. Dan dengan jangkauan profil visit sekitar 100 lebih, menurut saya itu sudah cukup menggait untuk postingannya. Namun seperti yang saya tahu juga bahwa kalau Instagram Ads itu walaupun dia banyak reach out, tapi untuk jumlah like dan komen itu sangat sedikit, karena di data yang diberikan bahwa komennya itu hanya ada 1 komen dari pengguna dan hanya ada 68 like dari pengguna yang reach out sekitar 6.785 seperti itu. Sekian tugas dari saya. Mungkin dalam penyampaian saya terbata-bata atau ada kata-kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.